طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bini'amatihi tatimmus salihat. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kita diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan aktivitas kita di hari ini. Semoga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan perlindungan olehnya, disehatkan dan selalu dibimbing untuk menata aktivitas agar menjadi aktivitas yang selalu senantiasa diberkahi, hayatan tayyibah, dan juga nantinya berakhir dengan husnul khatimah. Tentunya di sini kita belajar untuk menyinari kalbu kita, mendalami tuntunan syariat, memperindah akhlak kita, dan ini merupakan bagian dari nilai syiar agama Islam. Dan harapannya semoga dengan itu bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga meningkatkan kualitas kehidupan kita, serta bisa menjadikan atau memberi bekal terbaik untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bekal sebaik-baiknya, yaitu dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita teranggap sebagai umatnya dan diperkenankan masuk ke dalam telaga haud Nabi Muhammad SAW. Baik, kita telah berada di penghujung kitab, yaitu wasiat yang ke-25, di mana di sini adalah nasihat yang akan diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya terakhir di dalam kitab ini, risalah ini. Dan tentu beliau akan tutup dengan doa, doa yang sungguh luar biasa. Nah, kita harus mengetahui bahwasanya kehidupan ini merupakan hal yang singkat dari untayan rangkaian nasihat beliau berikan, dan kita telah membacanya dan juga beristifadah dengannya. Nah, maka seharusnya kita bisa menempatkan diri kita agar kita tidak menjadi manusia yang sangat cinta kepada harta maupun panjang akan angan-angan. Walaupun memang kondisi sebetulnya demikian, manusia sangat mencintai harta dan akan terus senantiasa mencarinya. Bahkan tamak akan hal tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surah Al-Fajr ayat 20, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dan juga di surah Al-Adiyat ayat 8, keduanya merupakan surat di juz 30, juz Amma. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar sungguh telah berlebihan. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Sahih Bukhari, kumpulan hadis sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qalbu syekh syabun ala hubbi ithnataini, tulul hayati wa hubbul mal." Hati orang yang tua renta senantiasa muda dalam mencintai dua perkara, hidup yang panjang dan cinta terhadap harta. Dan juga kalau kita lihat lagi di kitab yang sama, Sahih Bukhari maupun di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
yakbaru ibnu adama wa yakbaru ma'ahu ithnan. Anak Adam, yaitu para manusia, semakin tua dan menjadi besar, juga bersamanya ada dua hal. Yang pertama adalah hubbul mal, cinta terhadap harta, dan berikut yang kedua adalah tulul umur wa tulul umuri, ya, yaitu apa? Panjang umur. Nah, apa sih hikmah dari penyebutan dua hal tersebut? Apa hikmah dari penyebutan harta dan panjang umur yang ini menjadi angan-angan manusia? Ya, nah, bahwa di sini yang paling dicintai oleh manusia adalah dirinya. Ia ingin hidup kekal, maka itu ia mencintai panjang panjang umur. Padahal tidak demikian. Ya, nah, ya. Karena coba kita renungkan, ya, kita renungkan khutbahnya Ibnu Zubair. Ya, kita renungkan khutbahnya Ibnu Zubair dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad. Bahwasanya beliau berkata, saya pernah mendengar Ibnu Zubair dalam khutbahnya di atas mimbar di Mekah. Ya, beliau mengatakan, nah ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, katanya apa di dalam khutbah? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul, ya, beliau pernah berkata, lau anna lau anna ibna adama u'tiya wadiyan mal'an min zahab. Bayangkan, ya, sungguh seandainya anak Adam ini, yaitu para manusia, diberikan satu lembah yang penuh dengan emas, ya, nah, ahabba ilaihi thaniyan, ahabba ilaihi thaniyan, pastinya dia akan menginginkan mempunyai yang kedua, ya. Walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan. Masya Allah. Ya. Jika seandainya pun dia sudah diberikan yang kedua, pasti dia tetap akan menginginkan yang ketiga. Berarti di sini apa? Wala yasuddu jawfa bani Adam illa at-turab wa yatubullahu ala man taba. Ya, tidak ada yang dapat menutup perut anak Adam kecuali apa? Tanah. Dan Allah menerima taubat bagi siapapun yang mau bertaubat. Ya, makanya Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman di surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dan Allah tegaskan di situ dengan mendatangkan maf'ul mutlak, ya, dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, ya, baik, di sini kita baca karena berkaitan hadis-hadis yang dibacakan tadi, yaitu tingginya angan-angan pada diri anak Adam. Nah, ini yang menjadi puncak nasihatnya Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya, agar senantiasa terus membersihkan jiwanya dan menjadikan dirinya sebagai sosok orang yang tawadu. Ya. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala, ayyuhal walad, wahai anakku, inni katabtu fi hadzal fasli, inni katabtu fi hadzal fasli. Ya. Wahai anakku, sesungguhnya aku menuliskan fasal, ya. Aku menuliskan fasal ini, na'am, multamisatika. Multamisatika. Nah, multamasatika. Nah, ini bisa mi nih, multamis. Baik, ya. Sesuai permintaanmu, artinya multamis, ya. Sesuai dengan permintaanmu. Dan Masya Allah. Berikutnya, fayam bagilaka, maka sudah semestinya, ya, bagimu anta biha,
engkau beramal dengannya. Ya, berbagai nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali telah kita baca dengan untayan-untayan kisah-kisah. Ya, nah, wala tansani fihi, wala tansani fiha, wala tansani fiha min an tadhkurani, min an tadhkurani fi salihi du'aika, fi salihi du'aika. Ya, maka tentu selayaknya bagimu untuk mengamalkannya, dan wala tansani, janganlah kamu melupakanku, Masya Allah. Ya, dan janganlah kamu melupakanku. Ini sosok guru yang Rabbani. Janganlah engkau melupakanku. Fiha, ya, di dalam doa-doamu. Nah, ya, di dalam doa-doamu. Ya. Nah. Min antadzkura, dari, ya, tadzkurani. Nah, dari engkau menyebut namaku fi salihi du'aika, di dalam doa-doamu, ya, di dalam doa-doamu, doa-doa baikmu. Nah, begitu. Di dalam doa-doa baikmu. Jangan sampai dilupakan nama guru didoakan. Nah, berikutnya wa amma du'aul ladzi, ya, wa amma ad-du'a, ini ya, wa amma ad-du'a'u alladzi sa'alta minni. Nah, dan adapun doa yang engkau minta dariku, fatlubhu, maka carilah doa tersebut. Ya, maka carilah doa tersebut min da'watis sihahi, min da'awatis sihahi. Nah, adapun doa-doa yang kamu minta dariku, maka carilah dari doa-doa yang sahih. Masya Allah, ini wasiatnya Imam Al-Ghazali. Ya, carilah doa yang sahih. Nah, begitu. Waqra hadha du'a fi awqatika khususan. Ya, nah. Waqra, dan bacalah doa ini, ya, dan bacalah doa ini fi jami'i awqatika, atau fi awqatika khususan, ya, aqaba salawatik. Aqaba, nah, fi aqabi, naam, ya. Kalau nggak ada fi-nya dia nasab tuh. Fi aqabi salawatik, ya. Khususan, ma makna in hadhil jumlah, ya. Dan bacalah doa-doa ini di seluruh waktumu, ya, terkhusus seusai kamu melaksanakan sholat. Maksudnya begitu. Aqab, ya, setelah, ba'da artinya. Ya, seusai melaksanakan sholat maka doalah di situ. Ya, berdoa. Apa di sini? Allahumma, ini doanya. Ya wajibal wujud. Hmm. Allahumma ya wajibal wujud, ya wahibal khairi wal judi, afid alaina. Serahkanlah kepada kami anwara rahmatika, cahaya-cahaya rahmatmu. Wa yassir lana al-wusula ila kamali ma'rifatika. Nah, dan mudahkanlah kepada kami, ya, agar kami bisa sampai kepada kesempurnaan, ya, mengenalmu, ya, mengenalmu secara sempurna. Nah, ya, meminta ilmu, meminta ilmu. Ini betul, ilmu itu diminta.
kepada pemilik ilmu, ya. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ikhtiar belajar kepada guru-guru yang rasikhin, guru-guru yang mursyidin, yang bisa membimbing dari segi akhlak dan nurani, bukan hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan, gitu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau. Tiada ilmu pada kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wala ma'rifata lana, dan tidak ada ma'rifat pada kami illa ma, ya, kecuali apa yang telah Engkau ilhamkan, karuniakan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, ya. Ini lafal doa biasa, ya. Ini lafal doa biasa sebagaimana orang Arab berdoa, maka bahasanya seperti ini. Nah, ya. Bukan dari nabi, bukan dari bukan dari nabi, gitu. Sebagaimana juga Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan mendoakan gurunya, Allahumma astur aiba muallimi, ya kan? Ya Allah, tutupilah aib apa? Guruku dariku, ya. Wala tudhib barakata ilmihi anni, dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Nah, itu dia di antara bentuk doa Imam Nawawi. Nah, itu lafal-lafal yang muncul dari beliau, sebagaimana tatkala kita pun berdoa, lafal yang muncul dari lisan kita ya bahasa Indonesia, ya, dengan beragam versinya sesuai dengan hajat kebutuhan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sah-sah saja itu, ya. Nah, tentu nanti diselingi dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya di sini juga kan ada Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kemudian innaka antal alimul hakim, ya kan? Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu. Baik. Dan semua pun juga terambil dari dalam Al-Qur'anul Karim. Berikutnya, nah di sini Allahumma inni as'aluka minan ni'mah, ya, tamamaha. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu nikmat yang nikmat yang sempurna. Wa minal mismah, wa minal ismah. Nah, afwan. Wa minal ismah, isma'ain. Ya, dawamaha. Dan tentunya dari penjagaan yang langgeng, yang kontinu, dawamaha. Ya, wa minar rahmah, ya, syumulaha. Dan juga meminta rahmat syumulaha, syumul, yang menyeluruh, yang meliputi segala hal, rahmat Allah yang kita minta. Wa minal afiyah husulaha, ya, kesehatan yang tercapai kesehatan tersebut. Wa minal aishi arghadahu, ya, wa minal aishi arghadahu, dan juga kehidupan yang makmur, sangat makmur, paling makmur. Wa minal umri as'adahu, wa minal umri as'adahu, dan juga umur yang paling membahagiakan, yang paling menenangkan, ya. Wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu, ya, kebaikan yang paling sempurna, anugerah yang paling nikmat, a'ammah itu yang artinya yang paling nikmat. Wa minal fadli, ya, wa minal fadli a'dzabahu, dan juga, ya, anugerah yang paling nikmat. Nah, wa minal lutfi anfa'ahu, ya, kita meminta kelembutan dari segi akhlak, adab, ya, tentunya kelembutan yang paling bermanfaat, bermanfaat untuk diri kita maupun bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Masya Allah. Ya, ya Allah, jadikan engkau sebagai pemberi manfaat bagi, naam, lana, kami.
ya, dan janganlah engkau menjadi sebagai pemberi mudarat kepada kami. Nah, ini harapan, ya, kita berharap dalam di dalam doa. Berikutnya di sini Allahumma khtim, ya, bis sa'adati ajalana. Ya Allah, akhirilah ajal kami dengan kebahagiaan. Wa haqqiq bizziyadati amalana, dan wujudkanlah dan realisasikanlah keinginan-keinginan kami, ya, yaitu apa? Harapan-harapan yang di atas tadi, ya. Nah, dengan apa namanya? Dengan terus semakin bertambah, ya. Di samping itu bertambah pula ketaatan kami kepada, ya, Allah tabaraka wa taala. Wa waqrin bil afiyati, ya, guduwana. Waqrin bil afiyati guduwana wa asalana. Temanilah pagi dan sore kami dengan kesehatan. Waj'al ila rahmatika masirana wa malana. Ya, jadikanlah tempat kembali dan tempat akhir kami pada rahmatmu. Wa malana wasbub sijala afwika. Ya. Allahumma Allahumma asbub sijala afwika ala dhunubina. Ya, ala dhunubina. Tuangkanlah, ya, tuangkanlah sesuatu yang berisi apa? Pengampunanmu atas dosa-dosa kami, dzunubina. Wa munna alaina, ya, dan karuniakanlah kepada kami bi islahi uyubina. Karuniakanlah kepada kami agar kami bisa apa namanya? Mengoreksi, membenahi aib-aib kita. Waj'alit taqwa zadana, ya, dan jadikanlah takwa sebagai sebaik-baiknya apa? Zadana, bekal kami. Wa fi dinika ijtihadana wa alaika tawakkulana wa i'timadana. Nah, jadikanlah perjuangan kami pun di dalam agamamu, dan jadikanlah tawakal dan ketergantungan kami ini hanya bersandar kepadamu, ya. Dan ini yang berikutnya, yang terakhir sebelum kita tutup, ya. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah. Ya Allah, tetapkanlah teguhkanlah kami di atas jalan yang lurus, yang mustaqim, yang istiqamah. Wa a'idhna fid dunya wa ahlilna, ya, daral muqamah, ya. Wa a'idhna fid dunya ya, min mujibatin an-nadamah yaumal qiyamah. Lindungilah kami di dunia dari perkara-perkara yang dapat menyebabkan penyesalan. An-nadamah itu artinya apa? Penyesalan, ya, di hari kiamat. Wa khaffif anna thiqala al-auzari, ya, dan ringankanlah kami dari apa? Beratnya dosa-dosa. Warzuqna 'isyatal abrar, dan karuniakanlah kami aish, ya, kehidupan yang baik. Wakfina wasrif anna, ya, syarral asyrar, ya, cukupkanlah kami dari sesuatu yang menyusahkan kami, ya, di rumah dunia ini dan di rumah sana akhirat.
Ya, wa qaidal fujjar, dan singkirkanlah dari kami keburukan orang-orang yang berbuat buruk. Al-fujjar ini orang yang berbuat fajir. Innal fujjara lafi jahim, kata Allah kan. Wa a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar. Barulah beliau doakan orang-orang selain dirinya, ya, merdekakanlah diri kami, diri ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, saudara-saudara laki-laki kami, saudara-saudara perempuan kami, dan ya, guru-guru guru-guru kami dari neraka. Ya, birahmatika ya azizu ya ghaffar, dengan rahmatmu wahai zat yang maha perkasa lagi maha ghaffar, pengampun. Ya, ya karimu ya sattar. Wahai zat yang maha mulia. Ya, zat yang maha pengasih. Ya halimu, ya jabbar, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, nah. Tamal kitabu bi'unwan. Tamal kitab bi'aunil malikil wahhab. Ya, selesai kitab dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca risalah ini, ya. Nah, agar tentunya kita bisa senantiasa bertawakal kepada Allah Tabaraka wa taala dan bisa memendekkan angan-angan kita dan juga bisa menjadikan hidup lebih bermanfaat dengan taat kepada Allah Tabaraka wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, Rasulullah pernah membuat suatu garis, ya. Beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud ini, khatta an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Murabba' itu persegi, ya, garis persegi. Nah, kita buat langsung di sini contohnya. Nah, ya. Khatta an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Lalu beliau pun membuat garis lurus di tengahnya sampai keluar dari kotak persegi empat tersebut. Nah, kita lihat di sini. Garis lurus yang ada di tengah tadi, ya, katakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Naam, khata khattan, ya. Rasulullah membuat garis fil wasat di tengah, kharijan keluar minhu dari murabba'an, ya, tadi kotak persegi tadi. Wa khatta khutatan, ya, wa khatta khutatan khitatan, ya, sigharan ila hadzal ladzi fil wasati min janibihi alladzi fil wasat. Nah, kemudian beliau pun membuat lagi beberapa garis kecil yang berada di tengah, dimulai dari pinggirnya. Ya, dimulai dari pinggirnya. Berarti garis-garis kecil nih kita tulis seperti ini. Kita gambarkan, ya. Nah, baik. Kemudian apa? Waqala, ya, waqala. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda. Apa yang dikatakan Rasulullah? Hadzal insan, kata Rasulullah. Ini adalah manusia. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi au qad ahata bihi. Ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya yang telah mengepungnya. Yang telah mengepungnya. Jadi kita bisa taruh di sini apa?
Nah, nih. Ajal. Kan ajal mengepung tadi. Ya. Nah, ajaluhu muhitun bih. Nah, ini kita taruh di sini. Ajal. Ajal. Ya. Ajal yang mengelilingi. Nah, di sini juga ajal. Ajal. Ini manusia nih. Ya, manusianya kita kasih warna hitam aja lah. Ini manusia. Nah, ya. Nah, garis-garis ini adalah rintangan. Nah, ya, rintangan. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Nah, sedangkan garis lurus yang sampai keluar dari persegi empat itu merupakan angan-angan, angan-angan yang panjang kan? Salah ajalnya itu, ya. Nah, panjang. Wa hadhil khutatu al-khututu as-sigharu al-a'rad. Ya. Nah, garis-garis kecil itu yang berada di tengah kotak adalah berbagai macam rintangan yang akan menimpa manusia. Ya. Fa in akhta'ahu hadza nahasyahu hadza wa in akhta'ahu hadza nahasyahu hadza. Nah, ya. Maka jika dia terhindar dari salah satu rintangan, maka rintangan yang lain akan menggigitnya. Maka jika dia terhindar lagi dari salah satu rintangan yang lain, maka rintangan yang lain pun akan menggigitnya. Nah, ini yang garis panjang ini apa? Angan, angan-angan. Nah, inilah kurang lebih gambaran yang dibikin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari, karena hadis tadi ya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini ada di kitab Sahih Bukhari, nomor hadis sekitar nomor 6.400-an ya, nanti bisa entah 6.415 atau 6.417. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ini di dalam kitab Fathul Bari beliau, ya kan? Yang akan muncul disebabkan banyaknya angan-angan adalah apa? Malas. Ya. Nah, malas. Ya. Yang akan muncul disebabkan banyaknya angan-angan adalah malas. Malas untuk apa? Malas untuk mengerjakan yang taat. Nah, malas untuk taat kepada Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, menunda-nunda taubat. Menunda taubat. Ya, karena apa? Ambisi kepada dunia. Nah, ambisi kepada dunia akhirnya menjadikan dirinya apa? Ya, lupa akan ajal. Yang ini merupakan sebuah jalan yang menghantarkan dia pada kehidupan akhirat. Seperti di sini, lupa akan akhirat. Inilah ya. Jelas kelembutan dan kejernihan hati ya. Nah, ya akhirnya apa? Tidak bisa terwujud dan hati pun menjadi keras. Kenapa demikian? Sebab kelembutan dan kejernihan hati itu terbentuk hanyalah dengan apa? Zikrul maut, yaitu mengingat kematian, alam kubur, dosa dan pahala serta dahsyatnya hari hari kiamat ya. Allah Subhanahu wa taala di surah Fussilat ayat 49 berfirman, "La yas'amul insanu min du'ail khairi wa in massahu syarru fayausun qanutun." Manusia tidaklah jemu memohon kebaikan dan jika ditimpa keburukan mudarat ya malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya. Ya.
Terkait surah Fussilat ayat 49 ini, ya, Imam Al-Baghawi rahimahullah taala berkata, manusia senantiasa meminta kebaikan kepada Rabbnya, yaitu harta, kekayaan dan kesehatan, ya. Nah, jadi panjang angan-angan, merasa masih berusia panjang, ini merupakan apa? Penyakit berbahaya dan kronis bagi manusia, ya. Nah, ya. Karena memang ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, ya, di mana Rasul pernah bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali washrafi lidinihi." Ma dhi'bani ja'i'ani ursila. Dua serigala yang lapar, ya, ja'i'ani, dilepas nih ursila keduanya fi ghanamin, di tengah kumpulan kambing, ya. Bi afsadalaha min hirsil mar'i, tidak lebih merusak dibandingkan sifat rakusnya manusia alal mali wasyarafi lidini, ya. Sifat rakusnya manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya, ya. Orang yang cinta terhadap tahta, cinta terhadap kehormatan, cinta terhadap kedudukan, ya, itu tidak lain adalah angan-angannya kepada dunia seperti harta dan pusat perhatian, ya. Nah, kitab ini adalah risalah yang bisa memberikan kepada kita pendidikan akan pentingnya tazkiyatun nufus, ya, selalu senantiasa membersihkan hati tatkala sedang menuntut ilmu maupun sedang mengajarkan ilmu ataupun sedang mengarungi lautan dunia kehidupan ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Di sini lagi hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Wassallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.